Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang bangsa Arab sebelum Islam, biografi Nabi Muhammad SAW, Islam periode Mekah dan Madinah, masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dan masa disintegrasi. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu bangsa Arab sebelum Islam. Bagian A, kondisi Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tidak kunjung akhir. Di antara orang-orang Arab sering kali terjadi peperangan antar suku. Di antaranya dikenal dengan perang Fujjar, karena terjadi beberapa kali antar suku. Yang pertama, antar suku Kinana dan Hawasan. Kemudian Quraisy dan Hawasan, serta Kinana dan Hawasan lagi. Dan peperangan itu terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Bagian B, yaitu letak geografis Arab. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayah ini memiliki luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan Jazirah karena tiga sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Aden, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Hanya di sebelah utara Jazirah ini berbatasan dengan daratan atau padang pasir Irak dan Syria. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi padang pasir yang luas, serta memiliki iklim panas dan kering. Hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gurun batu. Bagian C, sistem sosial bangsa Arab. Keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota Hadari dan penduduk gurun Badui. Penduduk kota Hadari bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban cukup tinggi, sementara masyarakat Badui hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai unta, mengembala domba dan kedelai, berburu serta menyerang musuh. Bagian D, yaitu sifat bangsa Arab sebelum Islam. Secara singkat dapat disimpulkan sifat bangsa Arab sebelum Islam. Di antaranya bagian A, yaitu orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci, memiliki kebiasaan buruk seperti minum khamr, berjudi, berzina, dan merampok. Bagian B, yaitu mereka membunuh anak laki-laki mereka karena tahu kemiskinan dan kelaparan. Bagian C, yaitu mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut, malu, dan celan. Bagian D, yaitu mereka orang yang suka berselisih dan suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya yang lain. Baik, materi yang kedua yaitu biografi Rasulullah SAW.
bagian A yaitu silsilah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, kita hanya mengetahui nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW sampai ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Padahal jika dirunut lebih jauh, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Bagian B yaitu istri-istri dan putra-putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat Islam yang dibatasi hanya boleh beristri 4 sekali waktu. Dengan syarat adil, Nabi Muhammad diberi kekhususan oleh Allah untuk beristri lebih dari itu. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah dan Nabi Muhammad tidak menikahi wanita lainnya hingga istrinya yang pertama itu wafat. Adapun istri-istri Nabi ialah Saudah binti Sam'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Husaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsi, Juwairiyah binti Al-Harits, Ummu Habibah, Safiyah binti Huyai, Maria Al-Qibtiyah, Maimunah binti Al-Harits. Diriwayatkan bahwa mas kawin Nabi Muhammad untuk setiap istrinya adalah 500 dirham. Sementara nafkah yang diberikan Nabi untuk istri-istrinya setiap tahunnya adalah sebanyak 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma. Yang kedua yaitu putra-putri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Seluruh anak Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang ketiga yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu amanah, tabligh, fatonha, dan siddiq. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu Islam periode Mekah. Substansi ajaran Islam periode Mekah yang didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara dalam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kedua yaitu hari kiamat sebagai hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dan kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Yang ketiga yaitu kesucian jiwa. Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Yang keempat yaitu persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan erat dengan persatuan. Bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Yang kelima yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Yang kedua yaitu Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW, masuk Islam saat berusia 10 tahun. Yang ketiga yaitu Sa'id bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW, wafat tahun 8 Hijriah sama dengan 625 Masehi. Yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW yang hidup dan tahun 573 sampai 634 Masehi. Yang kelima Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas,
disebut as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat 26 ayat 214 sampai 216. Kemudian pada periode Mekah inilah terjadi peristiwa luar biasa, yakni peristiwa Isra Miraj, yang merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam ketika itu. Selanjutnya, Islam periode Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar, dan pada periode ini pula lah dihasilkan Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yastrib. Perang dihadapi Nabi Muhammad SAW, yaitu perang Badar, perang dengan Bani Kainuka, perang Uhud, dan perang Khandaq. Materi selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa kepemimpinan sahabat-sahabat terdekat Nabi. Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad wafat. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Adapun yang termasuk di dalamnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Ali bin Abu Thalib, kedudukannya digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Kemudian terjadilah peperangan dengan Muayyah yang berakhir dengan perjanjian damai yang dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Perjanjian ini terjadi pada tahun 41 Hijriah sama dengan 662 Masehi. Isi Amul Jamaah yaitu Hasan rela turun dari khalifah demi persatuan umat Islam. Muayyah tidak mencela Ali bin Abu Thalib. Setelah Muayyah khalifah dipilih secara musyawarah. Materi selanjutnya yaitu masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mengakibatkan lahirnya kekuasaan yang berpola dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya Khalifah Ali yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan khalifah dengan proses musyawarah, akan terasa berbeda ketika memasuki pola kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya. Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan turun-temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa dinasti Umayyah. Dunia Islam sepeninggal Khalifah Ali terdapat dua khalifah, yaitu di Kufah dan Syam.
setelah Khalifah Ali sepeninggal dunia bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah. Sementara itu, penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka. Akan tetapi, karena Muawiyah yang begitu berambisi menjadi khalifah, maka Hasan memilih berdamai dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Hal ini dikarenakan Ali tidak rela menyaksikan umat Islam saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Selain itu, Hasan sadar bahwa ayahnya Ali dahulu pun banyak mengalami kesulitan menghadapi Muawiyah dan tidak dapat diatasi ayahnya, apalagi dia. Oleh sebab itu, dia ingin mencari jalan selamat bagi dirinya dan keluarganya. Karena kekuatan yang dimilikinya tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan Muawiyah. Dinasti Bani Abbasiyah yang bercorak campuran antara Arab dan non-Arab atau Persia dan Turki menerapkan pemerintahan yang desentralistik. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besarnya terbagi menjadi 4 periode. Kemudian pada periode ini terjadi perang salib yang berlangsung dengan beberapa gelombang, membuat terpecahnya perhatian pemerintah yang memunculkan kelemahan, belum lagi budaya buruk yang dibawa tentara salib, yang mengakibatkan kemerosotan moral generasi muda. Serangan ganas dari bangsa Mongol ke wilayah kekuasaan Islam tidak hanya menghancurkan peradaban Islam, tetapi juga menjadikan akhir kehidupan dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 5 abad. Selanjutnya, disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Penyebabnya terjadinya disintegrasi pada masa kekhalifahan Islam di masa lampau, yaitu diantaranya adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, dan munculnya 3 kerajaan besar Islam. Baik, itulah tadi materi yang saya paparkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.